Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kembali ke channel saya, Tony dari Cibinong. Di session ketiga ini saya akan coba menyampaikan pengalaman saya kurang lebih selama menjalankan air pH tinggi, baik dikonsumsi maupun menjalankan kepada mitra-mitra yang mengalami keluhan. Di season 3 ini saya akan berbagi pengalaman ini tentang bagaimana mengobati orang-orang yang terkena divonis kena stroke menggunakan kalio, teman-teman. Di situ. Nah, sebelum saya menjelaskan cara konsumsinya, karena berbeda, teman-teman. Setiap keluhan itu kita punya cara atau teknik yang berbeda-beda. Kalau di part 2 saya menjelaskan bagaimana mengobati asam lambung, ya, dengan cara minum kalio seperti apa. Nah, untuk part 3 ini kita akan menjelaskan atau berbagi pengalaman itu bagaimana mengobati stroke itu, teman-teman, menggunakan kalio. Nah, sebelum saya menjelaskan cara konsumsinya, saya akan mencoba menjelaskan menurut pemahaman saya stroke itu seperti apa. Yang saya pelajari, stroke itu ada dua macam, teman-teman. Ada yang dinyatakan iskemik dan hemorrhagic. Kalau iskemik diakibatkan karena penyumbatan, akibatnya karena flak atau gumpalan kotoran, ya. Tapi kalau hemorrhagic itu terjadi penyumbatan diakibatkan karena ada pecahnya pembuluh darah, teman-teman. Di situ. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu di saat seseorang divonis oleh medis itu dinyatakan stroke hemorrhagic atau sudah pecah pembuluh darahnya, kita coba menggunakan kalio itu sangat sulit, teman-teman. Saya harus ngomong apa adanya, itu untuk mengurai penyumbatan tadi itu sangat sulit, teman-teman. Tapi di saat saya ketemu dengan pasien-pasien yang dinyatakan divonis hanya iskemik, baik dia trombotik maupun embolik, ya, karena iskemik itu kan dibagi dua, ada stroke trombotik dan embolik. Dua-duanya mirip, teman-teman. Kalau yang satu terbawa dari pembuluh darah tempat lain menuju ke penyumbatan di otak. Nah, yang kalau trombotik dan embolik itu sebenarnya ada yang terbawa dan ada yang terjadi di posisi yang di otak kita itu, teman-teman, penyumbatannya. Nah, itu kejadiannya intinya mirip. Artinya apa? Pembuluh darah kita ini aliran darahnya jalan, teman-teman. Tapi akibatnya karena ada kotoran yang terjadi penyumbatan. Nah, waktu terjadi sumbatan di sini tidak berjalan, teman-teman. Nah, di situ akan terjadi kotoran itu akan terjadi makin mengendap nanti, teman-teman. Makanya kita sulit, salah satunya adalah sulit bergerak, teman-teman. Ya, itu karena dinyatakan stroke di situ. Nah, di sini saya ingin menjelaskan jadi cara konsumsi, teman-teman. Bagi orang-orang atau teman-teman atau mudah-mudahan yang sudah divonis itu ada dinyatakan iskemik atau penyumbatan, kita ingin berbagi pengalaman dari menggunakan kalio atau air minum pH tinggi, itu cara minumnya seperti apa. Karena kalau kita tidak mengerti untuk cara konsumsinya, ini kurang akan bermanfaat. Contoh, banyak orang konsumsi kalio ini ternyata ini air putih, ya, oh ini terus dikonsumsi habis makan. Terus terang ini tidak akan bermanfaat, teman-teman. Saya tidak pernah menganjurkan bagi yang konsumsi air kalio ini di saat kondisi perut penuh, teman-teman. Ya, lambung kita penuh. Jadi kita anjurkan bahkan di saat kondisi perut kita kosong atau lambung kita kosong, teman-teman. Di situ. Nah, saya akan bercerita untuk bagi yang awal, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba terapi pengobatan untuk stroke iskemik atau penyumbatan itu tadi, itu bagi yang awal. Bagi yang belum pernah, saya anjurkan adalah pertama kali kondisi minum di kondisi perut kosong atau 2-3 jam setelah makan, ya. Jangan habis makan langsung minum, enggak. Tapi setelah 2-3 jam, teman-teman, ya, baru minum. Kalau belum pernah, minumnya setengah tutup dulu, teman-teman. Setengah tutup, ya. Ini sebenarnya untuk pengetesan kondisi tubuh. Ya, setengah tutup, terus kemudian jangan langsung ditelan, teman-teman. Tahan di mulut. Tahan di mulut, teman-teman. Tahan di mulut, kurang lebih nggak perlu paling lama 1 menit lah, baru telan. Nah, biasanya
Kalau ternyata biasanya ada penderita migrain, vertigo, atau misalnya darah tinggi yang sudah kronis atau bahkan biasa sudah terjadi stroke, itu biasanya di sini kita mulai agak ngambang, teman-teman. Ya, agak ngambang atau bahkan pusing. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita tidak menganjurkan dalam jumlah banyak. Jadi, coba minum seteguk, tahan, baru telan. Minum seteguk, tahan, telan. Jadi habiskan tahan di mulut, baru telan. Habiskan setengah tutup. Tunggu 1-5 menit, teman-teman. Tunggu reaksinya. Kalau terjadinya pusing atau mulai ngambang, itu kita tunggu sampai tidak terjadi pusing. Ya, sampai pusingnya hilang lah. Gitu maksud saya. Nah, tapi kalau misal tidak terjadi pusing, boleh tambahin lagi, teman-teman, yang tadi setengah jadi 1 tutup. Itu. Jadi tujuannya adalah bila pusing, itu nunggu hilang, baru tes lagi. Tapi kalau tidak terjadi pusing, silahkan 1-5 menit, tambahin lagi. Penuh, ya, baru minum lagi. Tes lagi, 1-5 menit, oh pusing atau tidak? Oh tidak, aman. Nah, kalau ternyata tidak terjadi pusing atau ngambang, ya, itu kita bilang cukup aman, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk itu boleh nanti setelah 2-3 jam, yang penting kondisi perut kosong, teman-teman, ya, itu habiskan sampai 1/3, teman-teman. Ini di botol ini ada 3 garis, ya. Ini bagian awal bagi penderita untuk stroke iskemik, itu bagi 3, 1/3, 1/3, 1/3, ya. Tapi kalau terjadi minumnya pusing, itu lakukan selama minimal 3 hari per setengah tutup, teman-teman. Kalau setengah tutup pusing, kurangin. Kalau ternyata setengah tutup tidak pusing, terus minum di 1 tutup pusing, 1 tutup kurangin sedikit sekali minum. Lakukan setiap 1-2 jam sekali, teman-teman. Atau bahkan setelah pusingnya hilang. Itu. Lakukan kurang lebih biasanya setelah 3 hari, itu setelah minum itu tidak akan terjadi pusing lagi, teman-teman. Ya. Nah, terus kemudian setelah tubuh kita sudah mulai terbiasa, tidak pusing, bahkan tidak mual, bahkan tidak berkeringat minum air ini, teman-teman, itu hari ketiga atau hari keempat, boleh teman-teman itu rata-rata 1/3, ya, ini tadi bagian pusing ya, 1/3 pagi bangun tidur perut kosong, antara jam 3 sampai jam 4, itu kondisi perut kosong ya teman-teman ya, 1/3 lagi, nanti malam mau tidur 1/3 lagi. Lakukan kurang lebih selama 3 hari lagi, teman-teman. Tapi lihat kondisi, teman-teman. Ya. Nah, kalau waktu pertama kali ini setengah tutup tidak pusing, 1 tutup tidak pusing, ya, teman-teman boleh nggak langsung di 1/3? Boleh, teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Ya, karena terapi pengobatan menggunakan kalio untuk stroke iskemik ini yang saya alami, itu nanti nggak sehari sebotol, teman-teman. Kita akan membuat darah pasien itu menjadi lebih alkali, teman-teman. Itu. Nah, yang harus dari session kedua saya ada sebutkan yang membuat darah kita asam atau menjadi basah, itu ada 2 faktor. Yang menjadi asam itu ada 2 faktor. Apa yang masuk dari luar atau eksternalnya, itu hindari asupan yang bersifat asam. Nah, terus kemudian lambung tidak boleh memproduksi asam berlebihan. Nah, bagaimana? Jadi kita anjurkan makanannya pun hindari yang bersifat asam. Terus kedua, jangan terlalu jadi stres. Kita anjurkan tidak terlalu stres, karena waktu berpikir lambung juga akan produksi asam lebih banyak. Pola makannya teratur, teman-teman. Nah, kita anjurkan ini adalah 1/3, 1/3, 1/3. Kurang lebih selama 3 hari, teman-teman. 3 hari. Nah, nanti di hari keempat, bila tidak terjadi reaksi yang signifikan, ya, hari keempat teman-teman sekali minum bangun tidur jangan 1/3, teman-teman. Naikkan ke setengah. Ya, setengah botol. Kemudian siangnya jam 3 jam 4 setengah botol lagi. Malam mau tidur setengah botol lagi. Jadi artinya 1 hari di hari keempat itu bukan sehari sebotol, teman-teman. 1,5 botol per hari, teman-teman. Lakukan ini kurang lebih selama 3 hari juga, teman-teman. Artinya hari pertama sampai hari ketiga 3 botol, hari keempat sampai hari keenam itu 1,5 botol kali 3 di situ, ya, berarti 4,5 botol, udah 7,5 botol, teman-teman.
Nah, nanti hari ke-7 usahakan itu bila tidak terjadi yang namanya punggung belum terjadi rasa pegel, angkat tangan tidak berat, teman-teman boleh nggak ditingkatkan? Harus teman-teman tingkatkan. Usahakan bahkan satu hari bisa dihabiskan 2 sampai 2,5 botol. Ya. Nah, bahkan nanti jadi presentasinya mulai dikurangin. Tadi waktu satu hari satu botol, ini kan satu botol 650 ml teman-teman. Sedangkan rata-rata tubuh kita membutuhkan cairan itu 2 sampai 3 liter per hari. Jadi sisanya dari mana? Dari air mineral biasa. Usahakan air mineralnya jangan yang bersifat asam teman-teman. Ya, kita anjurkan. Ya, kalau sifat asam nanti netralisir kan. Ininya basah, ini asam gitu. Nah, kita anjurkan juga minimal yang netral. Nah, nanti kalau misalnya satu harinya ini udah mulai 1,5 botol, air biasanya berkurang teman-teman. Nanti tingkatkan terus. Jadi satu hari sampai nanti rata-rata itu habiskan, yang pengalaman saya itu di 3 botol bahkan sampai di 4 botol. Kalau udah di 4 botol, rata-rata itu sudah tidak konsumsi air biasa. Jadi hanya habis makan aja teman-teman, konsumsi air biasanya. Nah, nanti prinsipnya begini. Kalau di saat kita mengalami pegel di punggung, ya pegel di punggung, aduh kok bangun tidur terasa pegel sih, di sini agak berat, terus ngangkat tangan agak berat, boleh nggak dilanjut? Saya anjurkan itu jangan dilanjut teman-teman. Nah, pengalaman saya itu ciri-ciri bagi saya itu pemahamannya kemungkinan darah kita sudah menjadi lebih alkali teman-teman. Ya, jadi udah lebih alkali. Nah, nanti yang terjadi apa? Di stop 1 sampai 2 hari, nanti pegelnya akan hilang teman-teman. Pegelnya akan hilang, di situ nggak enaknya, udah nggak nyamannya hilang, jadi istirahat total. Pas bangun nanti, kok udah enak lagi nih, itu udah makin enak, lanjutkan minumnya teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan, setelah pegel badan, terus kemudian kita 1-2 harinya pegelnya hilang, tubuh kita akan terasa lebih ringan teman-teman. Ya, banyak pengalaman kalau memang hanya ini itu ternyata ada yang sudah langsung, kok saya yang tadinya nggak bisa gerak ini udah mulai agak gerakan. Itu banyak pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalnya belum terjadi efek stroke-nya ini meringan ya, itu teman-teman lanjutkan sampai nanti teman-teman tetap bertahan. Misalnya mulai ngilunya di 3 botol sehari, lanjutkan tetap di 3 botol, bahkan tingkatkan sampai di 4 botol. Tergantung kekuatan tubuh kita di situ ya. Jadi kalau misalnya ngilu, stop. Prinsipnya di situ teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak terjadi terasa ngilu, pegel, lanjut di situ. Nah, karena kita beberapa kali kita mendapat kabar dari teman-teman yang sudah pernah mengalami dengan kondisi kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Itu ternyata kan dinyatakan kalau kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu zat padat di dalam darah kita kan tinggi. Nah, di sini ternyata sebelum konsumsi itu dicek, ternyata setelah dikonsumsi itu mengalami penurunan. Nah, selama pemahaman ini saya cuma berpikir sederhana, kemana yang tadi gula darah yang tadi tinggi, terus atau misalnya kolesterol yang tadinya tinggi, tapi setelah pH darah kita atau kita konsumsi dalam jumlah banyak, tubuh kita mulai terasa pegel, itu ternyata kok turun di situ. Nah, bayangan saya cuma berpikir mungkin dengan darah kita menjadi alkali, zat padat di dalam darah kita akan lebih terurai teman-teman. Seperti demo di session pertama, kita ada lebih larut ya, lebih larut itu zat-zat nanti teman-teman bisa lihat di session pertama tentang pengenalan produk kita di situ. Nah, harapan kita zat padat di dalam darah di saat darah kita menjadi lebih alkali itu akan lebih terurai teman-teman. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau ini pipa darah kita terjadi penyumbatan. Nah, ternyata sumbatannya ini lebih terurai teman-teman di sini. Nah, ini kalau dia terurai artinya kan akan terjadi lancar lagi teman-teman. Tapi apakah semata-mata langsung terurai? Apakah bisa saya minum kalio loh, minumnya dari mulut ya, terus kemudian ada penyumbatan di sini, apakah langsung untuk pH darah kita meningkat? Makanya dibutuhkan dalam jumlah
cukup banyak teman-teman. Karena kita tidak bisa mengarahkan. Hidrogen di dalam air ini bisa nggak kalau nyumbatnya di sini, saya pengen mengarahkan hidrogennya supaya naik ke kepala. Nggak bisa teman-teman. Dia akan menyebar. Di sini makanya dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau kemarin kita di asam lambung, kita minumkan sedikit, membantu menetralisir di asam. Tapi bertahap karena kita mau merubah kebiasaan lambung memproduksi asam secara berlebihan. Nah, makanya kita setiap rutin, kita bikin satu pola kebiasaan. Kalau ini tidak. Kenapa harus jumlahnya banyak, teman-teman? Karena kita tidak bisa mengarahkan. Jadi kita pengen usahakan pH darah kita meningkat. Nah, kalau pH darah kita lebih meningkat, harapannya itu zat padat di dalam darah itu akan lebih terurai. Ada di mana? Yang saya pernah baca kurang lebih pembuluh darah manusia itu kalau disambung-sambung itu ada 2,5 kali garis keliling dunia, teman-teman. 2 kali garis keliling Ekuador, ya, garis keliling dunia, teman-teman. Bayangin berapa panjang, ya. Nah, ternyata saya pernah baca juga di situ kotoran di dalam darah rata-rata di saat kita usia 45 sampai 50 tahun itu bisa mencapai 6 sampai 7 kilo kotorannya, teman-teman. Macam-macam nggak? Macam-macam, dan salah satu yang menyumbang paling besar adalah kolesterol, teman-teman. Ya. Nah, kira-kira darah kita dari kepala sampai kaki di pembuluh darah tadi itu perlu nggak diurai? Kenapa? Tadi saya katakan kalau seseorang yang sudah minum air kalio terus kemudian ternyata dalam jumlah banyak, tahu-tahu tubuhnya ngilu, teman-teman. Nah, tubuhnya ngilu, itu ngilunya bukan hanya di sini, kadang-kadang sekujur tubuh, teman-teman. Jadi tangan, kaki itu buat ngangkat tuh agak berat. Nah, artinya apa? Saya yakin itu darahnya sudah mulai terjadi perubahan, teman-teman. Di situ harapan kita, pH darahnya sudah mulai meningkat. Nah, kalau zat padat di dalam darah dari kepala sampai kakinya lebih terurai, nah lebih nyaman nggak? Biasanya setelah pegelnya hilang, 1 hari kedua hari, banyakan di teman-teman kita mengatakan, iya Pak Tony, kok tubuh saya sekarang lebih ringan sih, lebih enteng. Nah, di sini itu yang terjadi. Nah, tapi kita sekarang fokusnya kepada stroke iskemik. Kita harapkan di saat pH darah kita meningkat, penyumbatan di pembuluh darah tadi yang diakibatkan karena trombotik atau embolik tadi itu terurai, teman-teman. Di situ, ya. Nah, ciri-cirinya, buktinya saya pernah bukan pernah, jadi sampai hari ini pun kita masih komunikasi dengan saudara kita di Kalio, yaitu Bunga Tia. Halo Bunga Tia di Malang, ya. Mungkin kalau Bunga Tia melihat video ini, lihat saya senyum-senyum, Bunga Tia, ya. Kenapa? Ingat pengalaman waktu saya ditelepon oleh Mas Warsito di Malang, kondisi Bunga Tia dinyatakan kena serangan stroke. Waktu itu saya dengar itu baru 2 minggu ya Bunga Tia, ya. Nah, ternyata langsung saya bilang, oke, kirim Kalio ke sana. Tapi kemudian saya ajarkan konsumsinya karena Bunga Tia juga sudah memang menjual bahkan mengkonsumsi. Waktu itu karena tidak teratur terjadi serangan, kaget. Makanya saya jelaskan cara minumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu saya kirim kurang lebih 5 dus Bunga Tia, ya. Yang saya dengar 3 dus dengan konsumsi secara teratur yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu ternyata mengalami perbaikan. Sampai hari ini kondisi Bunga Tia yang saya dengar itu sangat baik, teman-teman. Sangat baik, ya. Ini yang terjadi, teman-teman. Ya, yang saya yakin walaupun waktu itu saya tidak tanya iskemik atau hemoragik, tidak waktu itu ke Bunga Tia, tapi saya yakin itu terjadi karena iskemik, adanya penyumbatan, teman-teman. Nah, ini sebagai salah satu bukti, ya, teman-teman bisa, dan saya harus tekankan kalau memang divonis oleh dokter hemoragik, saya mengatakan itu sangat sulit karena saya belum pernah ketemu atau waktu selama 10 tahun ini ada yang dinyatakan ternyata sudah misal pecah pembuluh darahnya di situ. Nah, terus kemudian dicoba atau mengkonsumsi Kalio, itu saya belum ada yang melihat perbaikan. Ada satu kawan kita yang di Brebes, di situ waktu saya ketemu, waktu itu saya lupa namanya, beliau itu bahkan tengkurap aja sulit. Di situ, ya. Kalau ingat sama tim Bu Solehati di Brebes, Bu Solehati ingat untuk ininya. Nah, itu ternyata Pak siapa waktu kita datang di sana itu tengkurap tidak bisa,
terus kita balikin ke tengkurap, kemudian kita anjurkan konsumsi kalio. Terakhir setelah kedua kali saya datang itu sudah mulai bisa duduk, jalan ngerambat. Yang terakhir sana sudah bisa berdiri ya, sudah bisa jalan dengan tungkat di situ. Oke, di sini ini sebagai kesaksian aja. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua. Harapan kita dari Kalio ini itu teman-teman bisa bantu untuk subscribe, share, like, dan komen. Tujuannya apa? Supaya apa pengalaman saya dengan tim, dengan teman-teman selama 10 tahun ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mungkin kondisinya di situ sedang mengalami dan kebingungan. Teman-teman, ini sebagai salah satu solusi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Saya ucapkan semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua.